Limbah merupakan sisa-sisa produksi baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia dan biasanya dihasilkan dari aktivitas-aktivitas produksi baik itu domestik maupun non-domestik. Limbah sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada zat padat, zat cair, suhu, bau, warna, ataupun kekeruhan. Yang mana zat-zat tersebut memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Maka dari itu permasalahan limbah ini masih sangat sulit untuk diatasi. Karena apa? Karena masyarakat sendirilah yang memproduksi limbah setiap harinya. Ditambah lagi dengan padatnya penduduk yang ada di Indonesia dan tidak sedikit masyarakat yang masih sangat kurang peduli akan lingkungan, terutama di dalam pengolahan limbah. Menurut laporan dari Food Sustainable Index pada tahun 2018 menyebutkan bahwa rata-rata penduduk Indonesia membuang sekitar 300 kg makanan per tahun. Sehingga limbah dapur dan sisa makanan ini menjadi gunung di TPA atau tempat pembuangan akhir dan bercampur dengan sampah anorganik. Padahal sampah organik dan sampah anorganik ini tidak boleh disatukan dalam TPA yang minim oksigen karena akan menghasilkan cairan beracun yang bernama lece. Kondisi terkini dari TPAS yang ada di Indonesia, salah satunya di TPAS Galuga yang berada di Kabupaten Bogor. Dapat dilihat dari gambar bahwa banyaknya sampah organik maupun anorganik yang bercampur sehingga hal tersebut tidak baik untuk sistem perairan yang ada di dalam tanah maupun lingkungan sekitar. Selain itu, pada masa PSBB tahun 2020 kemarin terjadi peningkatan limbah rumah tangga di Kabupaten Bogor. Jika di Kabupaten Bogor saja limbah sudah sebanyak itu, bagaimana jika dijumlahkan dengan limbah yang ada di Indonesia? Menurut data dari SIPSN tahun 2020, Indonesia memproduksi sampah sebesar 34,066,794 ton sampah per harinya, dan hanya 55,7% sampah yang terkelola. Dari diagram lingkaran di samping menunjukkan bahwa Indonesia lebih banyak memproduksi limbah sisa makanan, yakni sebesar 39,9%. Limbah sisa makanan tersebut paling banyak berasal dari rumah tangga. Dari diagram lingkaran di samping juga menunjukkan bahwa Indonesia lebih banyak memproduksi limbah rumah tangga sebesar 37,4%. Tidak sedikit komunitas maupun program-program mandiri yang berupaya memberikan solusi untuk permasalahan limbah dapur dan sisa makanan ini. Di antaranya adalah pemilahan sampah, yaitu membuang sampah berdasarkan jenisnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan pemanfaatan kembali. Kemudian, terdapat program yang bernama Towards Zero Food Waste yang diinisiasi oleh Bank DBS Indonesia. Program ini mengkampanyekan gerakan makan tanpa sisa. Kemudian juga terdapat program Food Cycle yang bekerja sama dengan berbagai toko makanan untuk mendistribusikan surplus makanan. Dan juga banyak masyarakat yang sudah mengenal serta menerapkan pembuatan pupuk sederhana. Kondisi yang dapat diperbaiki yaitu berkurangnya timbunan sampah di TPA, kemudian efeknya juga dapat membuat lingkungan menjadi lebih bersih, dan terakhir dapat meningkatkan perekonomian warga melalui hasil penjualan dari produk-produk fertilizer cafe. Seperti yang telah dibahas tadi, bahwa program ini akan dilaksanakan di Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor. Maka dari itu, program ini dapat berjalan dengan lancar jika seluruh warga desa ikut andil dalam mensukseskan program fertilizer cafe ini, di mana Kepala RT 03, Kepala RW 17 dapat mengarahkan warganya untuk ikut berkontribusi, baik dari ibu-ibu PKK, bapak-bapak, dan karang taruna yang berada di desa tersebut. Untuk mengatasi persoalan sampah yang menumpuk, terutama sampah dapur, serta persoalan perekonomian yang terhambat akibat pandemi COVID-19, tim kami menawarkan sebuah gagasan yang bernama Fertilizer Cafe. Fertilizer Cafe merupakan sebuah kawasan edukatif yang berkonsep ramah lingkungan. Terdapat 3 fasilitas di dalamnya. Yang pertama adalah fasilitas untuk pengolahan sampah dapur menjadi pupuk cair, kedua fasilitas bercocok tanam, dan yang ketiga adalah fasilitas untuk makan dan minum. Ketiga fasilitas ini saling melengkapi dan berpotensi untuk menjadi tempat rekreasi edukatif serta komersil bagi masyarakat sekitar. Jika terrealisasi dengan baik, gagasan kami ini dapat mengatasi 2 permasalahan sekaligus, yaitu lingkungan dan ekonomi.
Saya pribadi percaya bahwa banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan cukup mengenai lingkungan, namun dalam pengimplementasiannya masih kurang. Dengan melibatkan masyarakat langsung serta memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat, kami berharap dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme akan disampaikan oleh rekan saya. Fertilizer Cafe ini menjual bahan makan mentah dan makanan jadi serta minuman yang berasal dari UMKM warga setempat. Selain itu, Fertilizer Cafe juga menjual pupuk organik cair yang diproduksi sendiri oleh pengelola Fertilizer Cafe. Gambar tersebut menunjukkan denah Fertilizer Cafe, di mana antara tempat makan Fertilizer Cafe dengan tempat pengomposan diberi sedikit jarak agar pengunjung tidak merasakan bau dari POC atau pupuk organik cair. Kemudian di sebelah kiri belakang Fertilizer Cafe terdapat lahan pertanian yang hasil panennya nanti akan dijual di Fertilizer Cafe baik dalam bentuk makanan yang sudah jadi maupun yang masih mentah. Kemudian pelanggan yang membawa limbah dapur dan sisa makanan dengan akumulasi 100 liter, maksudnya setiap pelanggan yang membawa limbah ini akan dicatat dan jika sudah mencapai 100 liter akan mendapatkan potongan harga. Kemudian, bagi pelanggan yang makan di tempat namun menyisakan makanan akan didenda sebanyak 3 kali lipat dari harga yang ia beli. Cara pengolahan limbah dapur dan sisa makanan menjadi pupuk organik cair yang pertama, potonglah limbah dapur dan sisa makanan dan masukkan ke dalam anaerob komposter. Yang kedua, masukkan starter secukupnya. Cara pembuatan starter ini yang pertama, campurkan air cucian beras sebanyak 1 liter, lalu 2-3 tutup botol EM4, lalu larutan gula merah, air kelapa, dan terasi. Aduk merata, kemudian tutup dan diamkan selama 1 hari 1 malam. Nah, air dari starter yang sudah jadi ini dimasukkan ke dalam anaerob komposter, lalu ditutup anaerob komposternya, kemudian buka tong anaerob komposter 2 hari sekali selama 21 hari. Jika setelah 2 hari tong yang dibuka tidak bau asam, maka tambahkan starter secukupnya. Kemudian setelah 21 hari, pupuk siap dipanen. Cara untuk penggunaannya ialah masukkan POC ini ke dalam air dengan perbandingan 1:15. Lalu, ampas dari anaerob komposter ini akan ditimbun ke dalam tanah. Hal ini akan membuat tanah semakin subur. Gambar tersebut menunjukkan tampak dalam dan tampak luar anaerob komposter. Teknik implementasi. Setiap warga RT 03 RW 17 Desa Bojonggede Kabupaten Bogor diberi tempat sampah berukuran 50 liter beserta tutupnya untuk menampung limbah dapur atau sisa makanan selama 1 minggu. Kemudian terdapat juga food container di Fertilizer Cafe untuk menjual makanan. Pelanggan yang membeli makanan bisa mendapat diskon dengan syarat limbah dapur atau sisa makanan yang ia sumbangkan ke Fertilizer Cafe secara berkala sudah tercatat mencapai 100 liter. Tetapi pembeli yang makan di tempat kemudian menyisakan makanannya akan didenda sebesar 3 kali lipat dari total harga makanan yang ia beli. Selanjutnya, limbah dapur dan sisa makanan yang telah dikumpulkan selama 1 minggu akan diangkut oleh pengelola Fertilizer Cafe ke tempat pengomposan. Sesampainya di tempat pengomposan Fertilizer Cafe, limbah dapur dan sisa makanan tadi akan diolah menjadi potongan kecil. Kemudian limbah tersebut bersama starternya akan dimasukkan ke alat bernama anaerob komposter untuk diolah menjadi pupuk organik cair atau POC. Setelah 21 hari, pupuk sudah siap digunakan untuk warga sekitar atau dikemas dan dijual kepada masyarakat atau melalui distributor. Keuntungan dari penjualan akan dibagi ke pengelola Fertilizer Cafe, sedangkan ampas dari anaerob komposter dapat dipendam di dalam tanah. Cara ini dapat menyuburkan tanah. Prediksi hasil.
Berdasarkan gagasan yang telah kelompok kami jelaskan sebelumnya, kami memprediksi bahwa program Fertilizer Cafe ini akan berdampak baik bagi pengurangan limbah dapur dan sisa makanan yang melebihi limbah plastik yang berada di TPA. Selain itu, adanya program tersebut, masyarakat juga akan lebih sadar tentang pemanfaatan limbah menjadi pupuk. Sehingga dengan begitu, tidak hanya keuntungan penjualan yang dirasakan, akan tetapi seluruh petani yang berada di dalam maupun di luar Desa Bojonggede Kabupaten Bogor juga ikut merasakan keuntungannya, bahkan alam sekaligus.